Setelah pesta gol di laga perdana Piala AFF melawan Kamboja kemarin, tentunya euforia masih terasa sampai hari ini. Ya, walaupun timnas Indonesia baru melawan Kamboja dan nanti akan melawan Timor Leste, tentunya setiap kemenangan timnas Indonesia memang sangat amat pantas untuk kita rayakan ya teman-teman. Tetapi tentunya jangan terlalu terlena. Ya, hari ini banyak sekali informasi menarik yang wajib banget kalian ketahui. Saat ini, beberapa pemain timnas Indonesia sedang disorot oleh beberapa media Asia Tenggara. Bahkan, calon lawang timnas Indonesia selanjutnya yaitu Timor Leste, pelatihnya sampai mengatakan hal gila ini. Ditambah beberapa komentar orang Vietnam dan juga Malaysia setelah melihat kemenangan Indonesia, menarik juga untuk kita bahas di sini. Ya, setelah Indonesia berhasil mengalahkan Kamboja dengan skor yang cukup telak, yaitu 5-1, timnas Indonesia saat ini sedang menjadi pembahasan media-media ASEAN dan orang-orang di negara tetangga yang tentunya mengikuti ajang Piala AFF. Mengingat ajang Piala AFF ini adalah ajang penuh gengsi di wilayah Asia Tenggara, maka dari itu setelah kemenangan timnas Indonesia kemarin, membuat beberapa pemain timnas Indonesia sedang jadi pembahasan panas di media sosial hari ini. Pemain pertama yang tak luput dari pembahasan yaitu Tom Haye. Tom Haye dinilai jadi pemain paling berkontribusi bagi kemenangan timnas Indonesia atas Kamboja kemarin. Tom Haye mencatatkan 3 assist, 8 key pass, dan 91% akurasi passing. Sosok Tom Haye sempat diragukan beberapa orang perihal performanya saat ia memilih bermain di Liga 1 bersama Persib Bandung. Tetapi kemarin, Tom Haye membuktikan bahwa kualitas permainannya tidak berubah sedikitpun. Bahkan saat ini stamina Tom Haye jauh lebih kuat dibanding 1 tahun yang lalu. Saat ini, Tom Haye seolah menemukan pemain yang mengerti permainannya. Ya, Tom Haye terlihat sangat senang dan juga puas dengan Mitchell Baker. Tom Haye benar-benar tahu betul Mitchell Baker memiliki postur tubuh yang tinggi. Dan Mitchell Baker juga tahu betul apa yang diinginkan Tom Haye. Bukan hanya Mitchell Baker, pemain timnas lainnya juga mulai mengetahui visi bermain dari Tom Haye tersebut. Ya, John Herdman sebagai pelatih juga mengaku bahwa gol-gol yang tercipta kemarin adalah hasil dari skema latihan yang dilakukan secara konsisten. John Herdman juga tahu betul cara membuat Tom Haye bermain bebas di sektor tengah. Saat Tom Haye dijaga ketat, Ivar dan juga Mark Klok selalu ada di posisi yang kosong dan mengganggu fokus lawan. Para fans timnas juga sedikit khawatir tentang siapa pengganti Tom Haye saat Tom Haye tidak bermain lagi, mengingat kontribusi Tom Haye memang sebesar itu untuk permainan timnas Indonesia. Bahkan beberapa orang Timor Leste berkomentar, juga Timor Leste ingin menahan imbang Indonesia, cukup matikan pergerakan nomor 19. Tulis salah satu komentar orang Timor Leste tersebut. Pemain kedua adalah pemain yang kemarin mencetak hat-trick, yaitu Mitchell Baker. Media-media ASEAN, orang Malaysia dan Vietnam, dan bahkan orang Indonesia, semuanya kompak menyebut sosok Mitchell Baker ini mirip seperti Erling Haaland. Mengingat Mitchell Baker walau memiliki postur yang tinggi, tetapi dia mempunyai sprint yang sangat cepat. Bahkan sampai membuat calon lawan timnas Indonesia selanjutnya, yaitu Timor Leste, menjadi sangat waspada. Pada press conference sebelum melawan timnas Indonesia, pelatih Timor Leste mengatakan, "Ya, kalian tahu, bagi kami melawan Indonesia adalah ujian terberat. Saya sudah menonton pertandingan Indonesia kemarin. Mereka memiliki pemain yang kualitasnya terbaik di Asia Tenggara. Nomor punggung 19 dan nomor punggung 9, gaya bermainnya dan chemistry-nya mengingatkan saya kepada Kevin De Bruyne dan Erling Haaland," ujar pelatih Timor Leste dilansir dari fftl.official. Ya, yang dimaksud pelatih Timor Leste adalah Tom Haye dan Mitchell Baker. Ya, jika khusus dilihat dari laga kemarin, memang chemistry Tom Haye dan Mitchell Baker ini sangat luar biasa. Bahkan orang-orang Vietnam dan Malaysia di Facebook berkomentar, "Lihatlah pemain nomor 9 Indonesia, dia benar-benar seperti Haaland. Indo rupanya benar-benar berambisi meraih gelar juara pertamanya. Saya tak sabar seperti apa mereka saat menghadapi Vietnam kita. Jika Vietnam ingin menang, maka jangan biarkan nomor 19 leluasa di sektor tengah," tulis beberapa komentar orang Vietnam tersebut. Ya, Mitchell Baker yang memang mempunyai postur yang tinggi dan lari yang cepat, tak heran dia saat ini dimirip-miripkan dengan sosok Erling Haaland oleh netizen Indonesia, Vietnam, dan juga Malaysia. Bahkan pelatih John Herdman saja sangat takjub melihat postur tubuh Mitchell Baker. Saat preskon setelah laga melawan Kamboja, John Herdman bahkan sempat ingin naik ke kursi demi menyamai tinggi badan dari Mitchell Baker.
Gimana menurut kalian? Apakah benar nih Tom Haye dan Mitchell Baker ini mirip seperti Kevin De Bruyne dan Erling Haaland? Komen di bawah ya, cuma untuk seru-seruan saja teman-teman. Selain kita yang tak sabar untuk melawan Vietnam, ternyata netizen Vietnam juga tak sabar loh untuk melihat laga Indonesia versus Vietnam 3 Agustus nanti. Bahkan di platform sebelah, netizen Vietnam tak segan menyindir habis timnas Indonesia. Ada yang bilang skuad timnas Indonesia tidak nyata karena banyak pemain keturunan. Ada yang menyindir daftar kekalahan Indonesia saat melawan Vietnam. Pokoknya netizen Vietnam ini benar-benar jago menebar perang dingin kepada netizen Indonesia loh teman-teman. Tetapi inilah serunya. Di saat ada PC war tipis-tipis dari masing-masing supporter, maka pertandingan Indonesia versus Vietnam nanti bakal pecah banget sih. Siap-siap kita balas nanti kalau Indonesia bisa mengalahkan Vietnam ya ga? Hehehe. Ya, selain netizen Vietnam, beberapa netizen Malay juga berkomentar bahwa Indonesia menang karena belum bertemu lawan kuat seperti Malaysia. Ya, sontak komentar ini mendapat ulti dari netizen kita. Ya, rivalitas antara Indonesia, Malaysia, dan juga Vietnam ini sih seru parah. Maka dari itu, kita wajib banget mengawal timnas kita di Piala AFF kali ini, terlepas dari apapun hasilnya nanti. Selain itu, John Hartman juga mengaku tetap tak puas karena Indonesia gagal mencetak clean sheet pada laga melawan Kamboja kemarin. John Hartman menegaskan bahwa saat melawan Timor Leste 31 Juli nanti, dirinya tak akan segan menurunkan starting terbaik. John Hartman enggan meremehkan siapapun lawan yang ada di Piala AFF kali ini. John Hartman bertujuan untuk menyapu bersih laga di fase grup Piala AFF kali ini. Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir juga mengatakan bahwa lawan terberat di grup saat ini adalah Vietnam. Erick Thohir mengaku ujian bagi timnas Indonesia di Piala AFF ini adalah saat melawan Vietnam 3 Agustus nanti. Jika berhasil mengalahkan Vietnam, maka hampir pasti perjalanan menuju juara akan lebih mudah didapat. Mengingat lawan terkuat di Piala AFF adalah Vietnam dan juga Thailand. Saat timnas kita mampu mengalahkan salah satu dari mereka, maka keoptimisman publik akan semakin besar. Dengan materi pemain yang sekarang, fans timnas Indonesia sangat percaya bahwa Indonesia kali ini sudah saatnya membawa pulang Piala AFF pertamanya, agar negara-negara tidak lagi berisik membahas kapan Indonesia juara AFF. Apa kalian setuju teman-teman? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kalian selalu mendapat informasi dan kabar-kabar seputar sepak bola dan tim nasional sepak bola Indonesia terbaru. Sehat selalu teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.